Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai penggunaan spektrofotometer UV vis untuk mengetahui kadar asam askorbat. Apa itu asam askorbat? Asam askorbat merupakan antioksidan alami pada tumbuhan yang memiliki peran penting dalam perkembangan tumbuhan. Asam askorbat memiliki peranan dalam sintesis dinding sel, fungsi, serta pembelahan sel. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan spektrofotometer UV vis dari Genesis 10S. Prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis menggunakan sumber sinar berupa cahaya monokromatik atau UV vis yang diteruskan melalui media, yaitu larutan sampel, yang kemudian cahaya akan diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Cahaya yang tidak diserap atau diteruskan akan muncul sebagai nilai transmitasi yang merupakan hasil pengukuran spektrofotometer UV vis. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada kesempatan kali ini. Ukur Aquades bebas CO2 sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Lalu masukkan larutan Aquades ke dalam mortar yang berisi daun sampel yang telah dihaluskan. Aduk dan tinggal sebentar untuk melarutkan kandungan asam askorbat pada sampel daun. Letakkan corong di atas tabung reaksi dan lipat kertas saring dan diletakkan di corong. Tuang Aquades yang terletak dalam mortar ke dalam tabung reaksi. Hasil larutan inilah yang akan selanjutnya diproses menggunakan spektrofotometer UV vis untuk mengetahui kadar asam askorbat. Selanjutnya adalah analisis dengan spektrofotometer. Sambungkan spektrofotometer dengan daya listrik. Kemudian tekan tombol power pada bagian belakang spektrofotometer. Tampilan awal spektrofotometer akan tampak seperti ini dan sedang mengkalibrasi. Tunggu hingga menu terbuka. Siapkan kuvet, yaitu tabung kecil yang digunakan untuk menampung larutan. Pada kuvet akan tampak bentuk segitiga yang digunakan sebagai penanda orientasi. Selanjutnya adalah pembuatan blanko. Masukkan Aquades bebas CO2 menggunakan pipet ke dalam kuvet hingga garis batas yang tersedia pada kuvet. Blanko kemudian diletakkan pada ruang spektrofotometer di bagian huruf B yang menunjukkan tempat blanko diletakkan. Selanjutnya adalah preparasi sampel tanaman. Masukkan hasil saringan sampel ke dalam kuvet hingga mencapai garis batas seperti yang dilakukan sebelumnya pada blanko. Bentuk segitiga pada kuvet digunakan untuk menandai datangnya sumber cahaya pada saat spektrofotometer digunakan. Untuk itu, bagian segitiga pada kuvet diletakkan menghadap ke depan. Kemudian tutup ruang spektrofotometer. Tekan tombol ESC untuk menampilkan menu, lalu klik General Test. Tekan tombol panah ke bawah hingga mencapai menu scanning, kemudian tekan Enter. Akan tampak menu seperti ini. Untuk mengganti nama tes, silakan tekan Enter pada menu Test Name, kemudian gunakan panah ke atas dan ke bawah untuk memilih huruf yang ingin dipilih, lalu tekan Accept Name. Tekan tanda panah ke bawah hingga mencapai menu Start Wavelength, tekan Enter untuk mengganti batas bawah gelombang yang ingin diukur. Di sini menggunakan 290, lalu Enter, kemudian tekan Stop Wavelength, Enter, lalu ganti menjadi 300 nanometer. Gelombang ini digunakan untuk pengukuran asam askorbat. Tekan tombol B untuk melakukan kalibrasi blanko. Lalu tekan Measure Test untuk mengkalibrasi blanko.
akan tampak seperti ini setelah belangko terkalibrasi. Kemudian pilih tombol collect baseline. Tekan tombol nomor 1 lalu measure sample untuk mengukur absorbansi dari sampel yang kita ukur absorbansinya pada spektrofotometer. Pada layar akan tampak angka-angka seperti ini. Tekan tombol ke bawah untuk melihat hasil dari gelombang maksimal. Kemudian buka tutup spektrofotometer, lalu keluarkan kuvet-kuvet yang ada dalam ruang spektrofotometer. Tekan tombol ESC untuk kembali pada menu tes. Lalu Anda bisa memilih untuk menyimpan tes dengan menekan tombol save test, lalu tekan enter untuk menyimpan, atau juga bisa tekan ESC kembali untuk tidak menyimpan tes, sehingga Anda kembali pada menu bagian awal. Untuk menonaktifkan spektrofotometer, Anda bisa menekan tombol off pada bagian belakang spektrofotometer, lalu mencabut colokan spektrofotometer dari daya listrik. Berikut kesimpulan yang bisa diambil pada video ini. Sekian dan terima kasih.